Jadi pembantu di sini atau angkat kaki dari rumah ini? Teriak ibu mertua menyuruh aku memilih. Aku hanya tersenyum dan mengemasi barangku. Tapi 2 hari kemudian aku dapat notif 20x panggilan tak terjawab. Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aku menikah dengan pria yang kukira mencintaiku tulus. Tapi setelah pernikahan, aku justru jadi bulan-bulanan ibu mertuaku yang menganggapku tak pantas. Ketika aku diusir dengan kalimat, jadi pembantu di sini atau angkat kaki dari rumah ini, aku memilih pergi dengan harga diri. Tak ada yang tahu, aku sebenarnya bukan wanita lemah. Aku punya kekuatan yang mereka remehkan. Beberapa waktu kemudian, roda kehidupan berputar. Rumah yang dulu mereka banggakan kini jatuh ke tanganku. Dan ibu mertua yang dulu merendahkanku justru memohon ampun di depan pintu rumah yang kini bukan lagi miliknya. Aku masih ingat hari ketika pertama kali menginjakan kaki di rumah besar itu. Dari luar, rumah itu tampak megah dengan taman luas dan gerbang tinggi berwarna hitam pekat. Aku sempat berpikir, mungkin inilah awal hidup baruku, rumah yang akan jadi tempat aku membangun keluarga. Tapi aku tak tahu, di balik pintu kayu jati besar itu, aku akan kehilangan jati diriku sedikit demi sedikit. Namaku Alia. Aku menikah dengan Raka, lelaki yang dulu kupikir adalah pelindung sekaligus takdir terbaikku. Kami bertemu saat aku masih sibuk mengurus bisnis kecil warisan ayahku. Raka datang dengan pesona khas pria berwibawa. Tutur katanya lembut, matanya meneduhkan, dan caranya memperlakukan orang membuatku merasa dihargai. Aku tak pernah menyangka, pria yang awalnya menjemputku dengan cinta sederhana akan berubah setelah aku menjadi bagian dari keluarganya. Tepatnya, setelah aku resmi menjadi menantu Bu Ratna, ibunya. Hari-hari awal pernikahan kami berjalan manis. Raka dan aku sempat tinggal di apartemen selama sebulan pertama. Kami memasak bersama, menonton film, dan bercerita panjang di balkon. Namun semua berubah ketika Raka bilang, "Mama pengin kita tinggal di rumah keluarga dulu. Katanya biar lebih mudah bantu-bantu kalau nanti kamu hamil." Aku sempat ragu. Aku sudah mendengar bagaimana kerasnya karakter ibu mertuaku dari cerita teman-teman Raka. Tapi aku berusaha positif. Aku pikir, mungkin aku bisa belajar beradaptasi. Aku tak mau terlihat menolak permintaan seorang ibu. Hari pertama pindah ke rumah itu, sambutannya hangat, tapi dingin dalam tatapan. Bu Ratna memelukku, tapi ciumannya di pipi terasa hanya sebagai formalitas. "Selamat datang di rumah keluarga besar kami, Alia," katanya, sambil menatap dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Semoga kamu bisa menyesuaikan diri. Di sini kami tidak biasa bermalas-malasan." Aku hanya tersenyum. "Tentu, Bu. Saya akan berusaha sebaik mungkin." Hari itu aku belum tahu, kalimat sederhana, menyesuaikan diri, berarti aku harus siap jadi pembantu terhormat di rumah sendiri. Pagi-pagi sekali, bahkan sebelum matahari terbit, aku sudah mendengar suara ibu mertua di dapur. Aku segera bangun dan bergabung, tapi alih-alih diterima, aku malah dikritik. "Loh, baru bangun sekarang? Di rumah ini jam 5 itu bukan untuk tidur, tapi untuk masak." Padahal baru pukul 5 lewat 10 menit. Aku menelan ludah, lalu tersenyum. "Maaf, Bu. Saya belum terbiasa bangun sepagi itu." "Ya sudah, biasakan. Kamu kan sekarang istri orang. Jangan manja seperti gadis kota." Aku diam. Mungkin maksudnya baik, pikirku waktu itu. Tapi dari nada suaranya, aku tahu beliau sedang menguji batas sabarku. Hari-hari berikutnya jadi ujian berat. Aku memasak, mencuci, menyapu, bahkan membersihkan taman. Semua kulakukan sendiri. Pembantu rumah tangga yang biasanya bekerja di rumah itu tiba-tiba diliburkan. Katanya atas permintaan ibu mertua. "Biar Alia belajar kerja keras," katanya pada Raka sambil tersenyum tipis. Raka hanya tertawa kecil, tak membela sedikit pun. Saat itu aku sadar, aku benar-benar sendirian di tengah keluarga besar yang menganggapku bukan bagian dari mereka. Satu sore, ketika aku baru selesai mencuci tumpukan piring, Bu Ratna datang ke dapur.
Ia menatapku dari balik pintu, tangannya bersedekap. Kamu lulusan universitas mana? Ya. Aku berhenti sejenak, heran dengan pertanyaannya. Universitas Indonesia, Bu. Jurusan ekonomi. Oh, pantas saja. Ternyata kuliah tinggi-tinggi pun tetap bisa jadi pembantu. Aku tertegun. Bukan karena kata-katanya kasar, tapi karena aku tak menyangka ia akan sebelak-belakan itu. Maaf, Bu, kalau ada yang salah dari saya. Salahnya cuma satu, Alia. Kamu menikahi anak saya tanpa seizin hati saya. Sejak hari itu, setiap langkahku di rumah itu seperti berjalan di atas duri. Sekecil apapun kesalahanku, akan jadi bahan omelan. Gelas pecah? Aku disalahkan. Masakan kurang asin? Aku disebut tak bisa jadi istri. Baju Raka terlambat disetrika? Aku dituduh malas. Yang paling menyakitkan, Raka mulai berubah. Ia yang dulu lembut, kini sering menatapku dengan dingin. Kamu jangan buat Mama marah terus, dong. Aku capek dengar keluhan Mama, katanya suatu malam. Aku menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Tapi aku sudah berusaha, Rak. Aku selalu mencoba. Cobalah lebih keras lagi. Aku menunduk. Kata-katanya lebih tajam daripada pisau dapur yang kupakai setiap hari. Puncaknya terjadi pada hari yang tak akan pernah kulupakan. Hari ketika Bu Ratna berteriak di ruang tengah, di depan semua orang. Hari itu aku baru pulang dari minimarket, membawa bahan makanan. Hujan deras mengguyur, bajuku basah sebagian. Tapi baru saja aku melangkah masuk, suaranya menggema. Alia, dari mana saja kamu? Sudah jam segini baru belanja. Aku menjelaskan dengan sopan, tapi ia tak mau mendengar. Perempuan apa kamu ini? Tak tahu waktu, tak tahu tempat. Dasar tak tahu diri. Kalau kamu mau hidup di rumah ini, kamu harus tahu aturan. Raka berdiri di sisi ibunya. Diam. Tidak satupun kata keluar dari mulutnya untuk membelaku. Aku menatapnya, berharap sedikit pembelaan. Tapi yang kuterima hanyalah tatapan kosong. Dan lalu, kata-kata itu keluar. Kata-kata yang mengubah segalanya. Kalau kamu mau tetap di sini, jadilah pembantu sekalian. Tapi kalau kamu merasa terhina, angkat kaki dari rumah ini. Suara itu menggema keras di seluruh ruangan. Sejenak semuanya hening. Hanya suara hujan di luar yang terdengar seperti irama perpisahan. Aku berdiri mematung. Aku tahu kalau aku berbicara saat itu, emosiku bisa meledak. Tapi entah kenapa, justru senyum kecil muncul di bibirku. Baik, Bu, jawabku pelan. Kalau itu pilihan yang Ibu beri, saya akan pergi. Ibu mertua terkejut, mungkin tak menyangka aku akan menyerah secepat itu. Tapi bagiku, ini bukan menyerah, ini menyelamatkan harga diri. Aku naik ke kamar, mengemasi barang-barangku. Tak banyak yang kubawa. Hanya pakaian seperlunya, beberapa dokumen penting, dan satu foto pernikahan yang kini tak lagi berarti. Saat aku turun ke ruang tengah, Raka masih di sana. Ia menatapku sebentar, lalu memalingkan wajah. Kamu serius mau pergi? Katanya tanpa emosi. Aku mengangguk. Ya, karena di rumah ini aku bukan istri, aku hanya pembantu yang tak digaji. Ia diam. Tak ada pelukan, tak ada permintaan maaf, tak ada usaha menahanku. Ketika aku melangkah keluar dari rumah itu, hujan mulai reda. Udara malam terasa dingin, tapi di dadaku ada kehangatan aneh, semacam kelegaan setelah lama terpenjara. Aku berdiri di depan gerbang besar yang dulu terasa menakutkan. Kini aku memandangnya dengan tenang. Kalian pikir kalian telah mengusirku. Tapi sebenarnya, kalian baru saja membebaskanku. Aku berjalan menjauh tanpa menoleh lagi. Malam itu aku menginap di apartemen lamaku. Tempat itu masih rapi, masih seperti dulu saat aku meninggalkannya untuk menikah. Aroma lavender dari diffuser masih tersisa samar. Aku duduk di sofa, membuka ponselku. Belasan pesan masuk dari teman-teman, tapi tak satu pun dari Raka. Aku menghela napas, menatap langit-langit. Entah kenapa, air mata mulai mengalir. Aku bukan menangis karena sedih. Aku menangis karena sadar betapa bodohnya aku selama ini. Aku menatap cermin besar di ruang tamu.
Perempuan di depanku tampak lelah, tapi matanya menyala. Mulai sekarang, kamu bukan lagi menantu yang diinjak-injak. Kamu adalah dirimu sendiri, Alia, bisikku pada pantulan diriku. Dan di saat itulah, di tengah kesunyian malam, aku tahu satu hal pasti. Mereka akan menyesal telah mengusirku. Aku terbangun pagi itu dengan kepala berat, tapi hati terasa ringan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, aku tidak mendengar suara bentakan atau komentar sinis di telinga. Tak ada suara sendok beradu di meja makan, tak ada langkah kaki ibu mertua yang mondar-mandir seperti pengawas di rumah tahanan. Hanya sunyi. Sunyi yang menenangkan. Aku menatap jendela besar di apartemenku. Matahari menembus tirai, memberi cahaya lembut ke seluruh ruangan. Sudah lama aku tidak merasakan ketenangan seperti ini. Aku menyeduh kopi, duduk di sofa, dan menghirup aroma pagi. Pikiranku melayang ke rumah itu. Rumah besar yang katanya penuh kasih keluarga. Aku tersenyum miris. Rupanya, keluarga bisa juga berarti perang dingin yang disamarkan dalam tatapan manis. Kopi di tanganku masih hangat ketika ponselku berdering. Nama di layar membuatku menarik napas panjang. Raka. Aku menatap layar itu beberapa detik, tapi tak menjawab. Telepon berhenti, lalu berbunyi lagi. Kali ini 3 kali berturut-turut. Aku tetap diam. Entah kenapa, rasanya sudah tak ada yang perlu dibicarakan. Akhirnya aku menekan tombol mute dan meletakkan ponsel itu di meja. Aku tahu, ini baru awal. Setelah bertahun-tahun aku menjadi wanita yang selalu mengalah, kini aku belajar bahwa diam pun bisa menjadi bentuk kekuatan. Setelah 2 hari istirahat total, aku memutuskan untuk keluar. Aku pergi ke kantor lamaku, tempat aku dulu membangun karir sebelum menikah. Gedung itu masih berdiri megah di pusat kota, dengan logo Aruna Group terpampang di puncaknya. Aku tersenyum getir melihatnya. Nama Aruna itu sebenarnya berasal dari namaku, Alia Runa, tapi tak banyak yang tahu. Saat menikah, aku menyerahkan kepemilikan perusahaan itu ke trust fund atas nama Raka, karena aku pikir, aku tak akan kembali bekerja. Aku pikir pernikahan adalah masa tenang setelah kerja keras. Ternyata aku salah besar. Begitu masuk ke lobi gedung, beberapa karyawan yang masih mengenaliku langsung tertegun. Bu Alia. Astaga, ibu kembali. Aku hanya tersenyum. Iya, kangen suasana lama. Aku naik ke lantai 15, ruanganku dulu. Masih sama, meja kayu, rak buku, dan jendela besar menghadap kota. Tapi di meja itu kini ada seseorang lain. Dinda, asisten baruku yang dulu kupromosikan sebelum aku menikah. Ia terkejut melihatku. Bu Alia, saya kira Anda sudah pindah ke luar negeri. Aku duduk di kursi lamaku dan tersenyum kecil. Belum, Din. Sepertinya aku hanya butuh waktu untuk pulang ke diriku sendiri. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kami semua merindukan ibu. Perusahaan ini banyak kehilangan sejak ibu tidak di sini. Kata-katanya menusuk. Bukan karena sedih, tapi karena aku sadar. Aku meninggalkan sesuatu yang dulu adalah hidupku, hanya demi seseorang yang bahkan tak menghargai keberadaanku. Siang itu aku meminta laporan terbaru perusahaan. Dinda menyerahkan beberapa berkas dan tablet yang berisi grafik keuangan. Aku membaca dengan tenang, tapi dalam hati aku marah. Banyak angka yang tak masuk akal. Ada pengalihan dana, ada proyek yang gagal, dan beberapa aset yang anehnya tak lagi tercatat atas nama perusahaan. Siapa yang mengatur semua ini sekarang? Tanyaku. Pak Raka, Bu. Beliau memegang penuh setelah ibu menikah. Aku menatap grafik itu lebih lama. Aset yang dulu kuusahakan dengan keringat, kini hampir habis karena ketidakbecusan dan keserakahan seseorang. Tapi aku tidak marah, tidak lagi. Aku hanya tersenyum tipis. Baik, Din. Mulai hari ini aku akan kembali aktif. Tapi tolong rahasiakan dulu, jangan beritahu siapapun, terutama Raka. Baik, Bu. Dalam hati aku berbisik. Sekarang giliranku memegang kendali. Sore itu, setelah selesai di kantor, aku pergi ke rumah lamaku di daerah Menteng. Rumah itu dulu kubeli sebelum menikah, tapi aku tinggalkan karena ingin tinggal dengan suami. Kini,
Rumah itu terasa seperti pelukan lama yang menungguku kembali. Begitu masuk, aroma kayu dan lavender masih sama. Aku berjalan ke ruang tamu, menatap foto-foto lama yang masih tergantung di dinding. Ada foto aku bersama ayah, pria bijak yang dulu selalu bilang, "Jangan pernah menyerahkan kekuatanmu hanya karena cinta." Kini aku baru benar-benar mengerti maksudnya. Aku menyalakan laptop dan menghubungi Pak Suryo, pengacaraku yang sudah seperti keluarga sendiri. "Selamat malam, Pak." "Malam, Bu Alia. Lama sekali tidak mendengar kabar Anda. Apa yang bisa saya bantu?" "Saya ingin menarik kembali semua aset yang dulu saya alihkan atas nama suami saya, termasuk rumah keluarga dan saham di Aruna Group." Pak Suryo terdiam sesaat, lalu menjawab hati-hati, "Apakah Anda ingin menggugat?" Aku tersenyum tipis, meski dia tak bisa melihatnya. "Belum. Saya hanya ingin mengambil kembali yang memang milik saya." Ia mengangguk, lalu berjanji akan menyiapkan dokumen secepatnya. Malam itu aku menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Dulu aku merasa kecil di hadapan semua ini. Tapi sekarang, aku merasa seolah seluruh kota sedang menyapaku kembali. 2 hari berlalu sejak aku pergi dari rumah mertuaku. Saat itu aku sedang sarapan di dapur rumah lamaku ketika ponselku bergetar tanpa henti. 20 panggilan tak terjawab. Semua dari Raka. Aku menatap layar itu lama sekali. Ponsel terus bergetar, lalu berhenti, lalu bergetar lagi. Entah kenapa, kali ini aku tersenyum. Aku tahu pasti alasannya. Entah aset mulai bermasalah, atau ibunya panik kehilangan kontrol atas keuanganku. Mereka mungkin baru sadar bahwa tanpa aku, fondasi yang mereka injak bukan milik mereka. "Biarlah," kataku pelan. "Sekarang giliran mereka yang merasakan kehilangan." Aku meletakkan ponsel, lalu menelepon seseorang. "Halo, Rio? Aku butuh bantuanmu." "Siap, Bu. Perintahnya apa?" Rio adalah kepala keamanan pribadiku. Dulu kuberi tanggung jawab menjaga beberapa properti pribadiku. "Datang ke rumah di kawasan Emerald Hills. Pastikan mereka keluar dari sana dengan sopan. Rumah itu sudah kembali jadi milikku." "Baik, Bu Alia." Nada suaraku tenang, tapi di dadaku ada dentuman keras seperti genderang perang yang baru dimulai. Sore itu aku duduk di ruang kerja, menandatangani beberapa berkas pengalihan aset. Pak Suryo datang membawa map tebal. "Semuanya sudah selesai, Bu. Mulai hari ini, rumah di Emerald Hills resmi atas nama Anda kembali. Termasuk 2 mobil, dan rekening investasi yang dulu Anda alihkan." Aku menatap berkas itu lama, lalu menutupnya perlahan. "Terima kasih, Pak Suryo. Saya hanya ingin memastikan, Anda tidak sedang bertindak karena emosi, kan?" Aku tersenyum. "Tidak, Pak. Saya hanya sedang mengembalikan keseimbangan. Mereka mengusirku dari rumah yang kubelikan, sekarang aku hanya mengambilnya kembali." Ia mengangguk pelan, memahami bahwa kali ini aku bukan lagi wanita yang bisa diinjak. Malamnya, aku membuka jendela kamar dan melihat langit. Angin lembut membawa aroma hujan dari kejauhan. Aku menulis sesuatu di jurnalku, kebiasaan lama yang dulu kutinggalkan. Hari ini aku resmi berdiri di atas kakiku sendiri lagi. Bukan sebagai istri yang disia-siakan, tapi sebagai perempuan yang tahu nilainya. Mereka menganggap aku lemah karena diam, padahal aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk bergerak. Air mataku menetes, tapi bukan karena sedih. Air mata itu terasa seperti tanda lahir kembali. Aku menutup jurnalku dan tersenyum pada diri sendiri. "Selamat datang kembali, Alia." Keesokan harinya, kabar mulai beredar. Dinda mengirim pesan singkat. "Bu, saya dengar Bu Ratna dan Pak Raka sedang panik. Katanya rekening mereka dibekukan sementara. Mau saya pastikan?" Aku membalas singkat. "Tak perlu. Biarkan saja mereka belajar arti kehilangan." Aku menyalakan musik lembut, menyesap teh, dan menatap matahari pagi dari balkon. Di bawah sana, mobil-mobil berlalu, kehidupan berjalan seperti biasa. Tapi di dalam diriku, badai mulai tenang. Aku tidak akan berlari lagi. Tidak akan bersembunyi. Mulai saat ini,
mereka akan melihat siapa sebenarnya perempuan yang dulu mereka hina. Karena kadang, Tuhan tidak menunda keadilan. Dia hanya menunggu waktu yang tepat agar balasan datang dengan cara paling elegan. Dan aku siap menyambutnya. Sudah seminggu berlalu sejak aku meninggalkan rumah itu. Rumah yang dulu kusebut tempatku pulang. Tapi anehnya, aku tak merindukannya. Tak merindukan ruang tamu yang besar tapi dingin. Tak merindukan aroma masakan ibu mertua yang dulu selalu kuanggap racun yang manis. Dan yang paling penting, aku tak merindukan Raka. Yang kurindukan justru diriku sendiri. Diriku yang dulu, sebelum semuanya berubah. Aku duduk di depan cermin kamar, menatap wajahku. Perempuan di balik pantulan itu tampak berbeda. Tatapannya tak lagi redup seperti dulu. Ada sesuatu di sana, bara kecil yang perlahan tumbuh jadi api. Aku menyentuh kaca cermin dengan ujung jari. Kau sudah cukup menangis, Alia, bisikku pelan. Sekarang saatnya membalas, bukan dengan amarah, tapi dengan keberhasilan. Aku tahu, kalau aku ingin menuntut keadilan, aku tak perlu berteriak. Aku hanya perlu berdiri lebih tinggi daripada mereka. Pagi itu, aku memutuskan kembali ke kantor. Tapi bukan untuk sekadar bekerja. Aku ingin melihat seberapa jauh kerusakan yang ditinggalkan Raka selama aku menghilang. Begitu aku tiba, suasana kantor langsung berubah. Semua staf berdiri, sebagian menatap kagum, sebagian gugup. Mereka tahu, aku bukan lagi Bu Alia yang lembut dan pemalu. Aku kembali sebagai pemilik yang sesungguhnya. Dinda menyambutku di pintu ruang rapat. Semua laporan sudah siap, Bu. Termasuk proyek yang gagal bulan lalu. Baik, ayo kita mulai. Di ruang rapat, layar besar menampilkan grafik penurunan laba. Aku duduk di kursi utama, memandangi data itu satu persatu. Siapa yang menyetujui kontrak ini? Tanyaku. Pak Raka, Bu, jawab salah satu manajer dengan suara ragu. Tanpa konsultasi dengan dewan. Iya, Bu, katanya. Karena ibu sudah tidak aktif. Aku tertawa pelan. Suara tawaku terdengar halus tapi dingin. Baik. Sekarang, catat nama semua pihak yang terlibat. Mulai minggu depan, saya yang memimpin langsung semua pertemuan. Siapa yang tak bisa menyesuaikan, bisa keluar. Ruangan mendadak hening. Aku tahu, sebagian dari mereka takut. Tapi aku juga tahu, ketakutan adalah cara tercepat untuk membangun kembali disiplin yang hilang. Setelah rapat selesai, aku kembali ke ruanganku. Dinda masuk membawa map berwarna biru. Bu, ini dokumen perusahaan cabang yang juga dipegang Pak Raka. Kami temukan beberapa transfer dana mencurigakan. Aku membuka lembar demi lembar, dan di sana, hitam di atas putih, tertera nama ibu mertua. Ada aliran dana besar dari rekening perusahaan ke rekening pribadinya. Aku tak tahu harus tertawa atau marah. Tapi aku memilih tersenyum. Bagus. Sekarang aku punya alasan kuat untuk mengambil semuanya kembali, dengan cara legal dan bersih. Malam itu aku duduk sendirian di balkon rumah, ditemani secangkir teh melati. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan aroma tanah basah yang khas. Pikiranku kembali pada semua yang telah terjadi. Hinaan, cacian, tatapan merendahkan. Setiap kenangan buruk itu, dulu membuatku menangis. Tapi malam ini, kenangan-kenangan itu terasa seperti bensin yang menyulut semangatku. Aku teringat ketika Bu Ratna menatapku dengan jijik sambil berkata, "Perempuan seperti kamu cuma numpang hidup di harta keluarga kami." Sungguh ironis, karena sekarang, tanpa aku, keluarganya bahkan tak bisa membayar tagihan listrik rumah itu. Aku mengambil ponsel dan membuka foto lamaku bersama Raka di hari pernikahan. Kami tersenyum bahagia, seperti dua orang yang percaya bahwa cinta akan menyelesaikan segalanya. Aku memandangi foto itu lama-lama, lalu menghapusnya perlahan. Bukan karena benci, tapi karena aku sudah selesai dengan masa laluku. Aku tidak akan membalas dengan kebencian, gumamku. Aku akan membalas dengan bukti bahwa aku bisa berdiri sendiri, dan lebih tinggi dari mereka. Keesokan harinya, aku mengunjungi salah satu properti yang dulu kubeli diam-diam atas nama perusahaanku, sebuah villa mewah di puncak. Dulu aku berencana menjadikannya tempat liburan keluarga, tapi kini aku punya rencana lain. Aku memeriksa setiap sudutnya.
Villa itu masih indah, pemandangan gunung, udara dingin, dan halaman luas. Aku tersenyum. Tempat ini bisa jadi markas sempurna, kataku pada Rio yang menemaniku. Markas untuk apa, Bu? Untuk membangun kembali semuanya. Aku ingin menjadikan villa itu sebagai pusat bisnis baru, tempat lahirnya proyek besar yang akan membuat namaku kembali bersinar di dunia usaha. Dan saat itu terjadi, mereka yang dulu meremehkanku akan tahu bahwa aku bukan sekadar istri yang ditinggalkan. Sore hari, saat aku kembali ke kota, ponselku berbunyi lagi. Kali ini dari nomor tak dikenal. Aku hampir mengabaikannya, tapi entah kenapa, aku menjawab, "Halo." Suara di seberang terdengar panik. "Alia, ini aku, Raka." Aku diam beberapa detik. Suara itu dulu membuatku merasa aman, tapi kini hanya membuat dadaku dingin. "Ada apa? Kamu kenapa blokir semua akses rekening?" Mama panik. "Rumah hampir disita." Aku menghela napas, pura-pura tenang. "Mungkin karena rumah itu bukan milik kalian." "Alia, jangan begini. Kita bisa bicara baik-baik. Aku tahu Mama salah ngomong waktu itu. Tapi..." "Salah ngomong?" Aku memotongnya. Nada suaraku meninggi sedikit. "Dia mengusirku, Raka. Di rumahku sendiri. Dan kamu diam saja." Hening. Aku bisa mendengar desah napasnya di ujung telepon. Aku cuma gak mau memperburuk suasana. "Dan hasilnya, kamu kehilangan semuanya." Aku menutup telepon sebelum ia sempat menjawab. Lalu aku menatap layar ponselku, melihat namanya yang masih tertera di sana. "Kau memilih diam saat aku dipermalukan, Raka. Sekarang, aku yang memilih diam saat kau memohon." Beberapa hari kemudian, aku menerima laporan dari Rio. "Bu, mereka sudah keluar dari rumah di Emerald Hills." Kami bantu dengan sopan, tapi Bu Ratna marah-marah. Katanya rumah itu miliknya. Aku tersenyum tipis. Biarkan saja. Kalau dia ingin tahu kebenaran, suruh dia baca sertifikat rumah itu. Rio menunduk hormat. "Sudah saya tunjukkan, Bu." Sekarang dia hanya menangis. Aku terdiam sejenak. Ada bagian kecil dari hatiku yang terasa getir. Bagaimanapun juga, dia adalah ibu dari orang yang pernah kucintai. Tapi rasa getir itu cepat menguap, digantikan oleh satu keyakinan kuat. Aku tidak salah. Aku hanya menegakkan keadilan untuk diriku sendiri. Aku menatap keluar jendela kantor, ke arah langit senja yang berwarna oranye keemasan. Kadang, Tuhan mengizinkan kita disakiti agar kita bisa melihat siapa diri kita sebenarnya, gumamku. Dan sekarang aku tahu, aku jauh lebih kuat daripada yang mereka kira. Malam itu aku menulis lagi di jurnal pribadiku. Halaman demi halaman kini penuh dengan rencana, bukan keluhan. Aku akan memperluas Aruna Group ke bidang properti dan teknologi. Aku akan membuka cabang baru dengan nama Runa Holdings, simbol dari kebangkitan baru. Semua proyek yang dulu gagal di tangan Raka akan aku selamatkan, dan semua investor yang pergi akan aku tarik kembali. Aku tidak hanya akan bangkit, aku akan melesat. Aku menutup jurnal itu, lalu tersenyum kecil. Dulu aku menulis di buku ini dengan air mata. Sekarang, aku menulis dengan kekuatan. Di luar, langit malam gelap sempurna. Tapi di dalam diriku, cahaya mulai menyala. Aku tahu, ini baru permulaan dari perjalanan panjang. Tapi satu hal pasti, lukaku bukan lagi beban. Ia telah menjadi kekuatan. Dan pada akhirnya nanti, mereka yang dulu membuatku terluka, akan berlutut, bukan karena aku membalas, tapi karena mereka sadar. Perempuan yang mereka remehkan ternyata mampu berdiri di puncak yang tak pernah mereka sangka. Sudah sebulan berlalu sejak aku resmi mengambil alih semua aset perusahaan dan rumah yang selama ini mereka klaim milik mereka. Raka dan keluarganya kini hidup di rumah sewaan kecil di pinggiran kota. Sementara aku kembali menapaki tangga kekuasaan yang dulu mereka patahkan. Setiap pagi, aku berdiri di depan kaca tinggi di kantor baruku, lantai paling atas gedung Aruna Tower. Dari sini, aku bisa melihat seluruh kota. Kota yang dulu menjadi saksi penderitaanku, kini menjadi saksi kebangkitanku. Aku tersenyum kecil.
Dulu aku ditinggalkan saat berjuang. Sekarang aku akan membuktikan siapa yang sebenarnya pantas berdiri di sini. Bisikku pada diri sendiri. Hari itu aku mengundang semua investor lama yang dulu ditarik Raka ke dalam proyek fiktifnya. Mereka semua sempat kecewa. Bahkan sebagian kehilangan kepercayaan padaku. Tapi hari ini, aku akan mengubah pandangan mereka. Aku berdiri di ruang konferensi utama, mengenakan setelan putih elegan. Aura yang dulu rapuh kini tergantikan oleh ketegasan. Dinda duduk di sampingku, menyiapkan berkas presentasi. "Selamat pagi," sapaku tegas namun hangat. "Saya tahu beberapa dari Anda sempat meragukan saya. Wajar. Tapi hari ini, saya tak akan memberikan janji, saya akan memberikan bukti." Di layar besar, muncul rancangan baru perusahaan. Runa Holdings. Perusahaan yang akan bergerak di bidang pengembangan teknologi ramah lingkungan dan properti modern. Semua orang memperhatikan dengan serius. Aku menjelaskan setiap detail dengan suara tenang, penuh keyakinan. Kami akan memulai proyek pertama di lahan milik pribadi saya di kawasan Puncak. Targetnya, menjadi pusat resort dan eco office pertama di Indonesia. Saya tidak mencari kepercayaan Anda. Saya menawarkan kesempatan. Ketika aku selesai berbicara, ruangan hening sesaat, lalu tepuk tangan menggema. Beberapa investor langsung berdiri dan menjabat tanganku. "Bu Alia, kami kembali bergabung," ujar salah satu investor senior. "Proyek ini jelas dan menjanjikan. Kami percaya pada Anda." Aku tersenyum. "Terima kasih. Dan jangan khawatir, saya takkan mengecewakan." Di dalam hati, aku tahu, langkah pertamaku berhasil. Dan yang paling ironis, sebagian besar dana awal proyek ini berasal dari aset yang dulu diselewengkan Raka sendiri. Sore hari, setelah semua pertemuan selesai, aku duduk di ruanganku sambil menatap ponselku. Notifikasi muncul, pesan dari nomor tak dikenal lagi. Kali ini bukan dari Raka, tapi dari ibunya, Bu Ratna. "Alia, kalau masih ada sedikit rasa kasihan, tolong bantu kami. Raka sedang sakit, dia butuh uang untuk berobat." Aku membaca pesan itu beberapa kali. Dulu, mungkin aku akan langsung luluh. Tapi sekarang, aku hanya tersenyum pahit. "Kasihan?" gumamku pelan. "Aku juga dulu sakit, Bu." Tapi tak ada yang peduli. Aku tidak membalas pesannya. Aku hanya menghapusnya, lalu menatap langit senja di luar jendela. Aku sadar, diamku kini lebih menyakitkan daripada kata-kata. Malamnya, aku kembali ke rumah. Rumah besar itu kini sepi tapi damai. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi pandangan sinis. Hanya ada aku, Dinda yang kadang menginap, dan ketenangan yang lama hilang. Aku membuka laptop, menatap berkas-berkas hasil audit terakhir. Di sana tertulis jelas. Semua aset keluarga Raka resmi dialihkan atas nama Alia Nadira Putri, sebagai pemilik sah Aruna Group dan cabang-cabangnya. Aku menutup laptop, lalu berjalan menuju balkon. Angin malam berembus lembut, membawa aroma hujan. Aku tahu, di luar sana mereka sedang kesulitan. Tapi aku tidak ingin sekadar menonton mereka hancur. Tidak, aku ingin mereka melihatku bangkit, ingin mereka menyesal karena pernah menganggapku lemah. Dan untuk itu, aku butuh satu langkah lagi. Membuat Raka datang padaku dengan kepalanya tertunduk. 2 minggu kemudian, kabar itu datang. Raka datang ke kantorku. Dinda masuk dengan wajah tegang. "Bu, ada yang ingin bertemu," katanya mendesak. "Siapa?" "Pak Raka, Bu." Aku tersenyum kecil. "Suruh masuk." Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Raka masuk dengan langkah ragu. Penampilannya jauh berbeda. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan, dan kemejanya lusuh. Aku bisa melihat jelas. Pria yang dulu meninggalkanku dalam kesakitan kini tampak kalah. "Alia," suaranya pelan. Aku tahu aku banyak salah. Aku cuma mau bicara sebentar." Aku duduk santai, menatapnya tanpa ekspresi. "Silakan duduk. Tapi cepat saja. Saya ada rapat 10 menit lagi." Ia menelan ludah, lalu berkata, "Aku nggak minta banyak. Aku cuma minta kesempatan. Aku salah, aku tahu. Tapi,
Mama sekarang sakit. Aku juga nggak punya pekerjaan. Semua asetku diblokir. Aku tersenyum dingin. Kau tahu kenapa semua itu terjadi, Raka? Karena kau menandatangani semua dokumen atas namaku tanpa membaca isinya. Aku pikir kamu masih di pihakku. Dulu iya, kataku pelan, sampai kau membiarkan keluargamu menghancurkan harga diriku saat aku paling lemah. Ia tertunduk. Aku minta maaf, Alia. Aku berdiri, mendekatinya. Tatapanku tajam tapi tenang. Kau tahu apa yang paling menyakitkan, Raka? Bukan karena kau selingkuh, bukan karena kau memilih mereka. Tapi karena saat aku berjuang sendiri, kau memilih diam. Aku berhenti sejenak, lalu menatapnya lurus. Sekarang giliran aku yang diam. Tapi bedanya, diamku akan membuatmu belajar arti kehilangan. Aku mengambil satu amplop dari meja dan menyerahkannya. Ini. Ia melihatnya ragu. Apa ini? Surat pengunduran dirimu dari semua jabatan di perusahaan ini. Kau tanda tangani, dan kau bisa pergi tanpa aku menyeretmu ke pengadilan. Ia memandangi surat itu lama, lalu mengangguk lemah. Tangannya bergetar saat menandatangani. Begitu selesai, ia menatapku dengan mata merah. Alia, kamu benar-benar sudah berubah. Aku tersenyum tipis. Tidak, Raka. Aku cuma berhenti jadi orang bodoh. Ia pergi tanpa menoleh lagi. Dan saat pintu tertutup, aku menarik napas panjang. Rasanya lega. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, aku merasa bebas. Bukan karena aku menang, tapi karena aku akhirnya bisa memaafkan diriku sendiri yang dulu terlalu sabar. Malam itu aku berdiri di balkon lagi, menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit gelap. Dinda datang membawa secangkir teh. Bu, apa sekarang ibu puas? Aku tersenyum. Puas bukan kata yang tepat, Dinda. Aku hanya tenang. Karena semesta sudah menyeimbangkan segalanya. Aku memejamkan mata, menikmati udara malam. Balas dendamku tak butuh darah atau air mata. Aku hanya perlu membuktikan bahwa aku bisa berdiri, lebih tinggi, lebih berharga, dan lebih kuat dari yang mereka kira. Dan besok, aku akan mulai bab baru. Bukan sebagai korban. Bukan sebagai istri yang ditinggalkan. Tapi sebagai Alia Nadira Putri, perempuan yang pernah jatuh, tapi kini berdiri di puncak dengan senyum kemenangan. Sudah 2 minggu sejak Raka terakhir datang ke kantorku. Sejak hari itu, tak ada lagi kabar tentangnya. Tak ada panggilan, tak ada pesan. Hanya keheningan, seperti udara setelah badai besar. Kadang aku masih terbangun di tengah malam, menatap langit-langit kamar yang luas, dan bertanya dalam hati. Benarkah aku sudah selesai membalas dendam? Atau sebenarnya aku hanya baru memulainya? Aku menatap cermin di depan tempat tidur. Wajahku tampak tenang, tapi mataku masih menyimpan sisa lelah dari luka masa lalu. Balas dendam memang manis, tapi setelah manisnya reda, ada getir yang tertinggal. Pagi itu aku datang lebih awal ke kantor. Langit Jakarta masih kelabu, dan hujan tipis turun seperti benang-benang air yang rapuh. Di ruanganku, aku menemukan sebuah map hitam di atas meja. Tulisan di atasnya, privat dari E. Aku mengernyit. Gumamku pelan. Aku membuka map itu. Di dalamnya ada laporan rinci tentang seluruh transaksi perusahaan lama Raka, termasuk rekening tersembunyi yang bahkan aku tak tahu. Ini, siapa yang bisa mendapatkan data sedetail ini? Bisikku heran. Aku menekan tombol intercom. Dinda, siapa yang menaruh berkas ini? Katanya dikirim langsung oleh seseorang bernama Evan. Bu, dia menolak meninggalkan nomor, cuma bilang ini penting. Evan. Nama itu terasa familiar di ujung ingatanku. Aku memutar kembali masa-masa saat aku masih membangun perusahaan dulu, sebelum menikah dengan Raka. Evan, ya, dia adalah mantan rekan bisnis yang dulu membantu mengembangkan cabang pertamaku di Surabaya. Pria yang selalu tenang, tapi tajam dalam berpikir. Dan terakhir kali aku mendengarnya, dia pindah ke luar negeri setelah perusahaannya diakuisisi oleh grup besar. Kenapa dia muncul lagi sekarang? Pikirku. Malam harinya, aku pulang lebih cepat. Sesampainya di rumah,
aku mendapati sebuah mobil hitam berhenti di depan pagar. Seorang pria turun, tinggi, berjas, dengan senyum yang samar-samar aku kenali. Alia, suaranya dalam tapi hangat. Aku tertegun. Evan. Lama sekali, ya. Ia menatapku dengan cara yang membuat dadaku bergetar pelan. Tak ada yang berubah darinya. Tatapan mata yang selalu menenangkan dan memberi kesan bisa membaca isi pikiranku. Kami berbincang di ruang tamu. Aku menuangkan teh, dan dia menatap sekeliling rumahku dengan kagum. Kau benar-benar berhasil. Aku dengar Aruna Group sekarang jadi top 5 di bidang properti. Selamat. Aku tersenyum ringan. Terima kasih. Tapi aku yakin bukan hanya ucapan selamat yang membuatmu datang, kan? Evan tertawa kecil. Masih secerdas dulu. Ia membuka laptop, menampilkan beberapa grafik dan data. Aku tahu apa yang dilakukan Raka dan ibunya padamu. Aku juga tahu mereka berusaha menjual aset yang bukan hak mereka. Aku bantu amankan semuanya sebelum mereka sempat kabur. Aku memandangnya lama. Jadi, map hitam itu darimu? Ya. Aku hanya tak ingin kamu diserang balik tanpa persiapan. Kenapa kamu peduli? Tanyaku perlahan. Evan terdiam sejenak sebelum menjawab. Karena dulu aku juga bersalah. Aku meninggalkanmu sendirian saat kamu butuh rekan yang jujur. Matanya menatapku dalam. Dan karena aku masih peduli pada kamu. Hening. Suara hujan di luar seperti menggema di antara detak jantungku. Aku tak tahu harus berkata apa. Bagian dalam diriku ingin percaya lagi pada seseorang. Tapi bagian lain masih penuh luka. Evan, aku bukan Alia yang dulu, kataku pelan. Aku tahu, jawabnya. Dan justru itu yang membuatku ingin mengenalmu lagi. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Evan mulai sering muncul di kantor, membantu mengatur strategi investasi baru. Ia cerdas, efisien, dan selalu tahu bagaimana menenangkan suasana tegang. Dinda bahkan mulai menggoda. Bu, kalau boleh jujur, chemistry kalian berdua, kayak pasangan bisnis dan hati, loh. Aku hanya tertawa, tapi tak menyangkal. Setiap kali aku melihat Evan bekerja, aku merasa aneh, ada ketenangan yang menular. Balas dendamku terhadap keluarga Raka terasa selesai. Tapi entah kenapa, bersama Evan, aku merasa seolah masih ada bab baru yang belum kubuka, bab penyembuhan. Namun, hidup tak pernah memberi jeda lama bagi kedamaian. Suatu sore, aku menerima kabar dari pengacaraku. Bu Alia, ada yang mencoba mengajukan gugatan balik terkait aset perusahaan Aruna Lama. Siapa? Tanyaku tegas. Bu Ratna. Ibu dari Pak Raka. Aku menarik napas panjang. Tentu saja. Dia takkan menyerah begitu mudah. Baik, kataku. Kita lawan secara hukum. Jangan ada langkah kasar. Aku ingin ini selesai bersih. Evan yang kebetulan duduk di ruanganku menatapku serius. Kamu yakin kuat menghadapi semua ini lagi? Aku tersenyum. Aku sudah pernah melewati yang lebih buruk. Sekarang, aku tak takut apapun. Evan menatapku lama, lalu berkata pelan. Kalau begitu, izinkan aku berdiri di sampingmu kali ini. Bukan hanya sebagai rekan bisnis. Aku terdiam. Di balik segala luka, mungkin semesta memang mulai menyiapkan cara baru untuk mengembalikan senyumku. Beberapa hari kemudian, sidang pertama dimulai. Bu Ratna hadir, dengan wajah lelah dan tatapan dendam yang masih sama seperti dulu. Ketika matanya bertemu dengan mataku di ruang sidang, aku hanya menunduk sopan, tanpa marah, tanpa dendam. Sementara di sampingku, Evan berdiri tenang, memberi keyakinan lewat genggaman tangannya di bawah meja. Aku tahu saat itu, aku sudah tidak berjuang sendirian lagi. Balas dendamku memang membuatku berdiri, tapi kehadiran Evan membuatku belajar hidup lagi. Sore sepulang sidang, aku dan Evan duduk di teras rumah, memandangi langit jingga yang berubah gelap. Kamu tenang sekali tadi di sidang, katanya. Aku sudah terlalu lelah membenci. Sekarang, aku cuma ingin damai. Dan kalau damai itu datang bersamaku, tanyanya sambil tersenyum. Aku menatapnya, lalu tertawa kecil. Kau masih berani menggoda perempuan yang baru saja menghancurkan keluarganya sendiri.
Aku justru kagum, katanya. Kau menghancurkan kejahatan, bukan keluarga. Ada bedanya, Alia. Hening sejenak. Lalu aku berkata pelan. Terima kasih sudah datang di waktu yang tepat, Evan. Mungkin kalau bukan karena kamu, aku akan terus terjebak di masa lalu. Dia menatapku lembut. Aku cuma ingin kamu tahu, Alia. Balas dendam mungkin membuatmu menang. Tapi cinta dan ketenangan, itulah yang akan menyembuhkanmu sepenuhnya. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak lama, senyumku terasa tulus. Dan di dalam hati, aku tahu, balas dendamku sudah selesai. Kini saatnya aku belajar mencintai diri sendiri. Dan mungkin, memberi kesempatan pada hati yang baru. Hari itu, udara Jakarta terasa berat. Langit mendung seperti menggantungkan beban yang sama beratnya dengan hatiku. Aku berdiri di depan jendela ruang sidang, menatap derasnya hujan yang jatuh di luar. Hari ini, keputusan akhir akan dibacakan, keputusan yang akan menentukan nasib rumah yang pernah kusebut neraka kecil. Rumah itu, yang dulu menjadi kebanggaan Bu Ratna. Tempat di mana aku diusir dengan kata-kata yang tak akan pernah kulupakan. Jadi pembantu di sini atau angkat kaki dari rumah ini. Dan sekarang, rumah itu tinggal menunggu waktu untuk secara resmi berpindah tangan, menjadi milikku. Sidang dimulai pukul 10 pagi. Aku duduk di kursi depan, ditemani oleh Evan dan pengacaraku, Pak Darman. Sementara di sisi lain, duduk Bu Ratna bersama Raka. Aku sempat melirik mereka, ibu mertua dengan wajah keras namun mata sembab, dan Raka yang kini tampak jauh lebih kurus daripada terakhir kali kulihat. Majelis hakim membuka berkas perkara dan mulai membacakan keputusan. Suara beliau terdengar tegas dan tak terbantahkan. Berdasarkan bukti kepemilikan sah yang tertera atas nama Saudari Alia Nadira Putri, serta temuan transfer ilegal yang dilakukan oleh pihak tergugat, maka dengan ini rumah dan aset yang disengketakan dinyatakan resmi menjadi milik penuh penggugat. Ruangan hening. Aku menutup mata sebentar, menarik napas panjang. Bukan karena bahagia, tapi karena semua luka dan air mata yang pernah tertahan kini menemukan tempatnya untuk lepas. Sementara di seberang meja, Bu Ratna terisak keras. Raka menunduk dalam diam. Tidak, rumah itu peninggalan suami saya, tangis Bu Ratna. Tidak mungkin. Dia cuma numpang di rumah itu. Dia menantu, bukan pemilik. Hakim menatapnya tenang. Semua bukti hukum menunjukkan sebaliknya. Ibu, keputusan sudah final. Bu Ratna menangis makin keras. Aku hanya duduk tenang, tanpa satu kata pun. Aku tidak ingin menyakiti dengan ucapan. Cukup dengan kebenaran. Setelah sidang berakhir, aku berjalan keluar gedung. Udara dingin menyambutku. Evan menepuk pelan pundakku. Selesai sudah, Alia. Kamu berhasil. Aku menatap langit yang mulai cerah. Ya, selesai. Tapi entah kenapa, aku tak merasa puas. Aku memenangkan segalanya. Aset, nama, rumah. Namun di dalam dada, masih ada ruang kosong yang dingin. Sore itu, aku pergi ke rumah yang kini resmi milikku. Rumah yang dulu menelanku dengan hinaan dan air mata. Begitu aku tiba, halaman depan tampak sama seperti dulu. Pohon mangga tua masih berdiri di sudut, tapi daunnya kini jarang. Beberapa pekerja sudah menunggu, siap melakukan inventarisasi sesuai perintah pengadilan. Ketika aku turun dari mobil, beberapa tetangga melirik. Mereka pasti ingat aku. Dulu mereka melihat aku menangis di depan rumah ini, diusir tanpa belas kasihan. Sekarang mereka melihatku datang dengan langkah tegap, didampingi oleh pengacara dan seorang pria berjas hitam. Mulai dari ruang tamu dulu, kataku pelan. Para staf masuk, mencatat setiap perabot dan dokumen yang harus disegel. Dan di tengah kesibukan itu, dari arah pagar terdengar suara familiar. Alia, tunggu. Aku menoleh. Bu Ratna berdiri di sana, mengenakan pakaian lusuh, tanpa sopir, tanpa kemewahan yang dulu melekat di dirinya. Matanya merah, wajahnya bengkak karena menangis. Tolong jangan ambil rumah ini, katanya dengan suara bergetar. Ini satu-satunya tempatku. Aku tak punya lagi kemana harus pergi. Aku diam. Ada bagian dalam diriku yang ingin marah,
ingin mengingatkan betapa dulu dia memaksaku keluar tanpa peduli keadaanku. Tapi kini, melihatnya seperti itu, aku hanya merasa hampa. Aku tidak mengambil apapun, Bu, jawabku tenang. Aku hanya mengambil kembali yang seharusnya memang milikku. Ia berlutut. Alia, aku minta maaf. Aku bodoh. Aku sombong. Aku pikir kamu cuma perempuan yang menumpang hidup dari anakku. Aku nggak tahu kamu yang selama ini menopang semuanya. Air matanya jatuh ke lantai basah. Sementara aku berdiri kaku. Aku pernah memimpikan momen ini. Momen ketika orang yang menyakitiku akhirnya memohon ampun. Tapi kini setelah itu terjadi, rasanya tidak seindah yang kubayangkan. Aku sudah memaafkanmu, Bu, kataku perlahan. Tapi memaafkan tidak berarti aku melupakan. Jadi, kamu tetap akan mengambil rumah ini? Ya, Bu. Karena rumah ini bukan lagi tempat tinggal untukku. Rumah ini adalah kenangan pahit yang harus diakhiri. Aku memberi isyarat pada timku untuk melanjutkan pekerjaan. Bu Ratna menangis lebih keras, sementara Raka datang menghampiri, mencoba menenangkannya. Sudah, Ma. Sudah cukup, katanya lemah. Ia menatapku sejenak. Kamu menang, Alia. Aku harap setelah ini kamu tenang. Aku menatapnya balik, tenang tapi dingin. Aku bukan ingin menang, Raka. Aku cuma ingin tidak lagi kalah. Sore menjelang malam. Pekerja selesai memindahkan barang-barang penting. Rumah itu kini kosong, sunyi, dan terasa asing. Aku berdiri di depan pintu, menatap ruang tamu yang dulu jadi saksi hinaan, tangisan, dan kesabaranku yang bodoh. Evan berdiri di sampingku. Kamu mau jual rumah ini, kan? Ya, jawabku pelan. Aku tidak ingin tinggal di sini. Aku ingin tempat ini hilang dari hidupku. Kalau begitu, aku bantu urus semuanya. Tapi, apa kamu yakin sudah siap melepas semuanya? Aku menatap langit senja di luar jendela. Aku sudah melepas jauh sebelum hari ini, Evan. Hanya tubuhku yang baru menyusul. Aku berjalan ke tengah ruangan, memandangi setiap sudutnya. Di pojok dekat tangga, aku masih ingat bagaimana dulu aku duduk menangis sambil menahan rasa sakit setelah dihina. Kini tempat itu kosong. Dan air mataku yang jatuh kali ini, bukan karena sakit, tapi karena lega. Selamat tinggal, bisikku pelan. Terima kasih sudah mengajariku arti kekuatan. Aku melangkah keluar. Evan menutup pintu perlahan di belakangku. Suara, klik, dari kunci terakhir menandai akhir dari bab kelam hidupku malamnya. Aku duduk di balkon rumah baru yang kubeli, sederhana tapi damai. Dinda datang membawa secangkir coklat hangat. Bu, rumah lama sudah resmi atas nama ibu sepenuhnya. Besok notaris akan kirimkan sertifikat baru. Aku mengangguk. Baik. Setelah itu, jual saja. Aku tidak mau menyimpannya. Dinda menatapku lama. Bu, saya boleh jujur? Boleh. Saya bangga sekali sama ibu. Tapi saya juga lega, karena akhirnya ibu bisa tersenyum tanpa harus menahan luka. Aku tersenyum lembut. Terima kasih, Dinda. Kadang yang paling sulit dari balas dendam, bukan saat merencanakannya, tapi saat memutuskan berhenti. Evan datang membawa 2 gelas teh. Kalau begitu, ini untuk merayakan keputusan berhenti itu. Aku tertawa kecil. Terlalu sederhana untuk perayaan besar. Kesederhanaan itu tanda kedamaian, katanya. Dan aku rasa kamu sudah menemukannya. Aku menatap langit malam. Langit yang dulu terasa gelap, kini tampak begitu luas. Ya, Evan, jawabku pelan. Akhirnya aku damai. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku benar-benar percaya bahwa akhir dari balas dendam bukanlah kehancuran musuh, tapi kebebasan hati sendiri. Sudah hampir 2 bulan sejak rumah itu resmi berpindah tangan. Aku kini tinggal di rumah baruku. Sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, dengan taman kecil dan kolam ikan yang tenang. Tidak besar, tidak mewah, tapi terasa hangat. Tidak seperti dulu, saat dinding megah malah menjeratku dalam kesepian. Setiap pagi aku menatap matahari yang menembus tirai putih di ruang tamu. Suara burung, aroma teh hangat,
dan kehadiran Dinda yang selalu ceria menjadi bagian dari hari-hariku sekarang. Aku tidak lagi memikirkan balas dendam. Karena sesungguhnya, semesta sudah memberiku cukup keadilan, tanpa perlu lagi aku menuntut lebih. Namun, hidup selalu punya cara sendiri untuk menutup lingkaran. Hari itu, saat aku duduk di teras sambil membaca laporan bisnis, Dinda datang tergesa-gesa dengan wajah cemas. "Bu Alia, ada yang mau menemui ibu di depan." "Siapa?" "Kelihatannya, Bu Ratna, Bu." Aku terdiam. Nama itu seperti menarikku kembali ke masa lalu. Tapi aku tak merasa takut lagi, hanya ada rasa hening yang aneh. "Suruh masuk," kataku akhirnya. Tak lama, pintu pagar terbuka. Bu Ratna masuk dengan langkah pelan, dibantu seorang wanita parubaya yang sepertinya tetangga barunya. Penampilannya jauh berbeda. Rambutnya yang dulu selalu disasak rapi kini beruban dan kusut. Wajahnya tampak pucat, dan bajunya sederhana, seperti kehilangan seluruh kemewahan yang dulu jadi kebanggaannya. "Alia," panggilnya pelan. Aku menatapnya, mencoba menahan getaran di dadaku. "Silakan duduk, Bu." Ia duduk di kursi rotan berhadapan denganku, menunduk lama sebelum akhirnya mulai bicara. "Aku datang bukan untuk marah. Aku datang untuk meminta maaf sekali lagi." "Aku sudah memaafkan, Bu." "Ya, tapi aku tahu, luka yang kubuat padamu terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan kata, maaf." Ia menatapku dengan mata yang kini lembut, tidak lagi tajam seperti dulu. "Aku kehilangan segalanya. Alia. Rumah, harta, bahkan anakku sendiri kini menjauh dariku. Raka pergi entah kemana. Katanya ingin merantau keluar kota mencari kerja. Setelah semuanya hancur, aku baru sadar betapa sombongnya aku dulu." Aku menatapnya diam. Di satu sisi, aku merasa iba. Tapi di sisi lain, aku tahu inilah konsekuensi dari kesombongan yang dulu nyaris menghancurkanku. Hidup memang punya cara sendiri untuk mengajarkan pelajaran, Bu, ucapku perlahan. "Iya, dan aku belajar dengan cara yang paling menyakitkan," katanya lirih. "Dulu aku pikir aku menantangmu karena ingin menjaga nama keluarga. Tapi ternyata aku hanya ingin mempertahankan kesombonganku sendiri." Suasana hening. Angin sore meniup lembut daun-daun pohon di halaman. Bu Ratna menunduk, menangis pelan. "Aku dengar kamu sudah buka yayasan pendidikan untuk anak-anak kurang mampu?" tanyanya. "Ya," jawabku. "Aku hanya ingin membantu orang yang dulu mungkin pernah mengalami nasib sepertiku." Ia tersenyum samar. "Kamu jauh lebih baik dari yang pernah kubayangkan, Alia. Mungkin kalau waktu bisa diulang, aku ingin jadi ibu yang benar untukmu." Aku menatapnya lama. Mungkin dulu aku akan menolak kalimat itu dengan dingin. Tapi kini, hatiku sudah tidak ingin menyimpan kebencian. Sudah terlambat untuk mengulang waktu, Bu. Tapi tidak pernah terlambat untuk berubah. Ia mengangguk pelan. "Terima kasih, Alia. Kamu sudah mengajariku apa arti rendah hati. Aku akan pergi ke rumah saudaraku di Bogor. Mungkin di sana aku bisa memulai lagi, meski dari nol." "Semoga ibu menemukan ketenangan," kataku tulus. Sebelum pergi, ia menggenggam tanganku erat. "Jangan pernah seperti aku, Alia. Jangan biarkan luka membuatmu jadi dingin. Kamu sudah menang, jangan biarkan kemenanganmu kehilangan kasih." Kalimat itu membekas lama di hatiku. Dan setelah ia pergi, aku duduk sendirian di teras. Tetesan air mata jatuh, bukan karena sedih, tapi karena lega. Mungkin, akhirnya aku benar-benar menutup bab itu. Seminggu kemudian, aku menerima kabar dari seseorang yang tak kuduga. "Raka." Pesannya masuk di tengah malam. "Aku minta maaf, Alia. Aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya. Tapi aku ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal. Aku bukan hanya kehilangan kamu, tapi kehilangan diriku sendiri." Aku menatap layar lama. Dulu, mungkin aku akan membalas dengan kemarahan. Tapi kini, aku hanya membalas singkat. "Semoga kamu menemukan jalanmu, Raka." Setelah itu, aku hapus pesannya. Karena untuk apa menoleh pada masa lalu yang sudah selesai? Hidup terus berjalan.
Aku sibuk dengan yayasan dan beberapa bisnis baruku. Evan semakin sering datang, membantu mengelola keuangan dan program sosial. Tapi lebih dari itu, kehadirannya membawa ketenangan yang sulit kujelaskan. Dia tidak pernah menanyakan masa laluku, tidak pernah menyinggung luka lama. Ia hanya hadir, sederhana, tulus, dan hangat. Suatu sore, kami duduk di taman belakang. Ia menatapku sambil berkata, "Kamu tahu, Alia, aku dulu selalu mengira balas dendam adalah tentang membuat orang lain menderita. Tapi setelah melihatmu, aku paham, balas dendam terbaik adalah hidup dengan bahagia." Aku tersenyum lembut. Mungkin benar, Evan. Karena sekarang, aku tidak lagi ingin mereka menderita. Aku hanya ingin mereka belajar. "Dan kamu?" tanyanya. "Apa kamu sudah belajar?" Aku menatap langit yang mulai berwarna jingga. "Ya, aku belajar bahwa kekuatan sejati bukan saat aku melawan, tapi saat aku bisa memaafkan tanpa kehilangan harga diriku." Evan menatapku dengan senyum yang dalam. "Kamu luar biasa, Alia." Kami diam beberapa saat. Angin sore berhembus pelan. Dan di tengah ketenangan itu, aku tahu, mungkin inilah awal dari sesuatu yang baru. Malam itu, sebelum tidur, aku membuka jendela dan memandang bintang-bintang di langit. Aku teringat perjalanan panjangku, dari menantu yang diusir, perempuan yang diremehkan, hingga menjadi seseorang yang akhirnya berdiri tegak di atas luka yang sama. "Terima kasih, semesta," bisikku pelan. "Sudah membuatku hancur, agar aku belajar membangun diriku sendiri." Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tertidur tanpa mimpi buruk. Hanya rasa damai yang menyelimuti. Sudah hampir setengah tahun berlalu sejak aku menjual rumah itu. Rumah yang dulu menjadi saksi air mataku kini sudah berpindah tangan, direnovasi, dan menjadi tempat baru bagi keluarga lain. Kadang aku melewati jalan itu, tapi kini tidak ada lagi rasa sesak di dada. Aku hanya menatapnya sebentar, tersenyum kecil, lalu melanjutkan perjalanan. Aku tak lagi melihat masa lalu sebagai luka. Kini, ia hanyalah pelajaran. Dan aku, perempuan yang dulu dijatuhkan, kini sedang menapaki jalan hidup baru, bukan dengan dendam, tapi dengan ketenangan. Pagi itu aku berdiri di depan bangunan besar bertuliskan, Yayasan Pelita Jiwa. Yayasan ini adalah mimpiku yang dulu kuanggap mustahil. Tempat bagi anak-anak dan perempuan yang terpinggirkan untuk belajar, bekerja, dan menemukan harapan baru. Evan berdiri di sampingku, mengenakan kemeja putih dan senyum yang menenangkan. "Hari ini kita resmi buka, Alia," katanya. "Kamu siap?" Aku mengangguk, meski jantungku berdebar. Aku sudah menunggu hari ini terlalu lama, Evan. Sekarang waktunya memberi makna pada hidupku. Dinda datang membawa map berisi berkas peresmian. "Bu, tamu dari dinas sosial sudah datang. Mereka menunggu di aula." "Baik, Dinda. Ayo, kita mulai." Kami berjalan masuk ke dalam aula. Anak-anak duduk rapi di kursi depan, sementara beberapa perempuan duduk di barisan belakang. Mereka semua tersenyum, sebagian malu-malu, sebagian penuh rasa ingin tahu. Aku berdiri di depan mikrofon, menatap mereka satu persatu. "Dulu," kataku pelan, "aku pernah berada di titik terendah. Aku tahu rasanya diabaikan, diremehkan, bahkan diusir. Tapi hari ini aku ingin kalian tahu, tidak ada luka yang tidak bisa sembuh. Tidak ada hidup yang tidak bisa dimulai kembali." Suasana hening. Beberapa orang meneteskan air mata. Aku melanjutkan. "Tempat ini bukan sekadar yayasan. Ini rumah bagi siapapun yang ingin memperbaiki hidup, sekecil apapun langkahnya. Karena setiap langkah kecil tetap berarti." Tepuk tangan menggema. Evan menatapku dengan bangga, dan untuk sesaat, aku merasakan sesuatu yang hangat di dadaku. Bukan cinta yang bergejolak, tapi tenang, seperti air yang mengalir perlahan. Hari-hariku kini penuh dengan aktivitas baru. Mengajar anak-anak membaca, membantu ibu-ibu muda belajar menjahit, bahkan menemani mereka yang baru saja bangkit dari kekerasan rumah tangga. Setiap kali aku melihat mereka tertawa, aku seperti melihat diriku di masa lalu. Hanya saja kini versi itu sudah tersenyum lagi. Suatu sore, ketika kegiatan sudah selesai,
Evan datang membawa 2 gelas kopi. "Kamu nggak pernah istirahat, ya?" katanya sambil duduk di sampingku di tangga depan aula. Aku tertawa kecil. "Istirahat membuatku bosan. Atau mungkin kamu takut kalau berhenti, kamu akan ingat masa lalu?" tanyanya lembut. Aku terdiam sejenak. Mungkin kamu benar. Tapi kini masa lalu tidak menakutkan lagi. Aku hanya ingin memastikan luka itu tidak dialami orang lain. "Dan kamu berhasil," katanya sambil menatapku. "Kamu menyembuhkan dirimu dengan menyembuhkan orang lain." Aku menatapnya, lalu berkata pelan, "Evan, kamu tahu? Kadang aku masih sulit percaya kalau aku bisa sampai di titik ini." "Kamu bisa karena kamu mau," jawabnya cepat. "Kamu nggak lari, kamu hadapi semuanya. Itu yang membuatmu berbeda." Kata-katanya menenangkan, tapi juga menyentuh sesuatu di dalamku yang sudah lama tertidur. Aku memandangnya lama, lalu tersenyum. "Terima kasih, Evan, untuk selalu ada." "Aku nggak kemana-mana, Alia. Aku di sini, dan aku akan tetap di sini, kalau kamu izinkan." Aku tidak langsung menjawab, hanya diam, membiarkan kalimat itu menggantung di udara. Dan di dalam diam itu, aku tahu, perasaanku mulai berubah. Beberapa minggu kemudian, yayasan kami mendapat sorotan media. Salah satu program kami, Sekolah Kedua, sukses memberdayakan perempuan yang pernah mengalami kekerasan rumah tangga. Beberapa wartawan datang mewawancarai. Namun yang paling menarik bagiku bukan pujian mereka, melainkan bagaimana setiap kisah yang kutolong justru menguatkanku. Suatu hari, seorang ibu bernama Lilis datang padaku, menangis. "Bu Alia, saya baru di sini 2 minggu, tapi saya sudah bisa senyum lagi. Dulu saya pikir hidup saya selesai." Aku menggenggam tangannya. "Tidak ada hidup yang selesai, Bu Lilis. Selama kita masih bernafas, kita masih punya kesempatan untuk mulai lagi." Ia tersenyum sambil meneteskan air mata. Dan di momen itu aku sadar, kebahagiaan yang sesungguhnya bukanlah melihat orang yang menyakitimu menderita, tapi melihat orang lain bangkit karena kamu pernah terluka. Sore itu, aku dan Evan duduk di taman yayasan. Langit mulai jingga, dan anak-anak berlarian di halaman. Aku bersandar di kursi panjang, menikmati suasana. "Aku kadang berpikir," kata Evan, "bagaimana jadinya kalau dulu kamu tidak memilih pergi dari rumah itu?" Aku menghela napas. Mungkin aku masih jadi perempuan yang takut, yang diam setiap kali dihina. Tapi sekarang, aku sudah tidak takut kehilangan apapun, termasuk cinta. Aku menoleh padanya, sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Evan menatapku dalam, lalu tersenyum kecil. "Aku tahu kamu masih belajar percaya lagi. Aku nggak akan buru-buru. Aku cuma ingin kamu tahu, aku di sini bukan karena kasihan. Aku di sini karena aku melihat perempuan kuat yang layak dicintai." Aku menatapnya lama. Kata-katanya terasa tulus, tidak dibuat-buat. Lalu perlahan, aku tersenyum. "Mungkin kali ini aku siap untuk percaya lagi." Evan tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tanganku, hangat, menenangkan, dan nyata. Sore itu, di bawah cahaya senja, aku tahu, hidupku akhirnya menemukan bentuk barunya. Malamnya, aku menulis di buku harianku. Dulu aku hidup untuk membalas. Kini aku hidup untuk memberi. Luka yang dulu kubenci kini menjadi alasan aku tersenyum. Mungkin benar, setiap kehancuran adalah awal dari sesuatu yang lebih indah. Aku menutup buku itu dengan senyum kecil. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak hanya merasa bebas. Aku merasa bahagia. Hidupku kini berjalan dengan ritme yang jauh lebih damai. Setiap pagi, aku menyalakan lilin aroma lavender di ruang kerjaku, menandakan awal hari yang baru. Aku tak lagi dikejar perasaan ingin membalas siapapun. Yang ku kejar sekarang hanya satu hal, kebermanfaatan. Yayasan Pelita Jiwa tumbuh pesat. Banyak perempuan yang dulu datang dengan wajah muram kini bisa tertawa lepas. Beberapa di antaranya sudah punya usaha kecil sendiri. Ada yang menjahit, ada yang membuat kue, ada pula yang mengajar anak-anak di kampungnya. Melihat mereka seperti melihat versi kecil diriku, yang dulu hancur, tapi kini kembali hidup. Dan di setiap langkah perjalanan itu,
ada satu sosok yang selalu berdiri di sisiku. Evan. Hari itu, kami baru saja selesai mengunjungi pelatihan kewirausahaan di Bandung. Di perjalanan pulang, mobil kami melaju pelan menembus jalan pegunungan yang diselimuti kabut sore. Evan menyetir sambil bersenandung pelan, sementara aku duduk di kursi samping, memandangi hamparan hijau di luar jendela. "Kamu tahu," katanya tiba-tiba, "dulu waktu pertama kali ketemu kamu di kantor pengacara, aku pikir kamu orang yang gak bisa didekati." "Kenapa?" tanyaku tersenyum. "Wajahmu dingin sekali. Tatapanmu seperti orang yang sudah menyerah pada cinta." Aku tertawa kecil. Mungkin waktu itu aku memang sudah menyerah. Dan sekarang, aku menatapnya sekilas. Sekarang, aku masih belajar percaya lagi. "Kalau begitu, biarkan aku jadi alasan kamu percaya," katanya lembut. Aku menatap ke depan, diam. Kalimatnya sederhana, tapi masuk begitu dalam. Aku tidak menjawab apapun, hanya menatap kabut di luar jendela. Namun di dadaku, ada sesuatu yang bergerak perlahan, hangat dan menenangkan. Beberapa minggu kemudian, Evan mulai sering datang bukan hanya untuk urusan yayasan. Kadang ia muncul membawa bunga kering, kadang sekadar membawakan roti hangat dari toko langganannya. Dan setiap kali aku protes, ia hanya berkata, "Bunga dan roti itu simbol dua hal penting, keindahan dan kenyamanan. Kamu butuh keduanya." Aku tertawa, tapi dalam hati aku tahu, aku mulai terbiasa dengan perhatiannya. Suatu malam, kami makan malam bersama di kafe kecil dekat taman kota. Lampu-lampu gantung berkelip lembut, udara malam terasa sejuk. Kami duduk di balkon menghadap taman, membicarakan hal-hal ringan, anak-anak di yayasan, proyek yang akan datang, bahkan hal-hal konyol seperti bagaimana aku selalu gagal membuat kopi yang rasanya pas. "Kamu tahu, Alia," katanya tiba-tiba, "aku sering heran. Setelah semua yang kamu lewati, bagaimana kamu masih bisa tersenyum begini?" Aku menatapnya pelan. Karena kalau aku berhenti tersenyum, aku akan tenggelam dalam masa lalu. Senyum adalah caraku melawan kenangan buruk. "Tapi sekarang kamu gak sendirian," katanya lembut. "Kalau suatu hari senyum itu hilang, aku janji akan bantu kamu menemukannya lagi." Aku terdiam. Lalu perlahan, aku tersenyum. Bukan karena kalimatnya romantis, tapi karena aku tahu ia benar-benar tulus. Hubungan kami tidak meledak seperti cinta masa muda. Tidak ada pengakuan cinta besar-besaran, tidak ada janji manis. Semuanya mengalir pelan, seperti sungai yang menenangkan, seperti matahari pagi yang hangat tanpa membakar. Aku mulai menikmati caranya memperhatikan hal kecil. Bagaimana ia tahu aku tidak suka kopi terlalu pahit. Bagaimana ia ingat aku selalu membaca buku sebelum tidur. Bagaimana ia menunggu di mobil setiap kali aku harus pulang larut dari rapat yayasan. Kadang aku berpikir, apakah ini cinta? Karena rasanya berbeda dari sebelumnya. Cinta yang dulu kujalani penuh tangis dan ketakutan kehilangan. Tapi cinta yang ini membuatku merasa aman. Suatu hari, saat kami meninjau program di luar kota, hujan turun tiba-tiba. Kami berteduh di bawah saung kecil di tengah sawah. Evan membuka jasnya, menutupinya di atas kepalaku agar aku tidak kehujanan. Aku tertawa melihat kekonyolannya. "Kamu basah sendiri," kataku. "Nggak apa-apa. Aku nggak suka lihat kamu kedinginan." "Kamu selalu begitu, Evan. Terlalu peduli. Kalau bukan padamu, pada siapa lagi aku harus peduli?" Aku terpaku. Hujan makin deras, dan di antara suara rintiknya, kalimat itu terasa seperti meluruhkan sisa-sisa tembok di dalam diriku. Aku menunduk, lalu berkata pelan, "Evan, aku takut." "Takut apa?" "Takut mencintai lagi. Takut kehilangan lagi." Ia menatapku lama, kemudian berkata dengan suara rendah, "Alia, aku nggak minta kamu mencintaiku sekarang. Aku cuma minta satu hal, biarkan aku tetap di sini, menunggu sampai kamu siap." Aku menatap matanya. Di sana tidak ada paksaan, hanya kesabaran. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa aman dalam diam seseorang. Waktu berjalan, dan rasa itu tumbuh tanpa pernah diumumkan. Ia hadir dalam perhatian kecil, dalam tawa ringan, dalam kehadiran yang tak pernah menuntut.
Aku tak sadar kapan mulai menunggunya setiap pagi. Aku tak tahu kapan mulai merindukan suaranya di sore hari. Cinta ini tidak datang dengan letupan, tapi dengan ketenangan. Ia tidak membuatku gila, tapi membuatku pulih. Suatu sore di taman yayasan, anak-anak berlarian sambil tertawa. Evan duduk di bangku panjang, membaca laporan. Aku datang membawa 2 gelas teh hangat, lalu duduk di sampingnya. Kami tidak bicara apapun, hanya menikmati sore yang damai. Dan dalam diam itu, aku tahu, cinta telah tumbuh. Bukan dari rasa kasihan, bukan dari luka, tapi dari penghargaan dan pengertian. Aku menatapnya sambil tersenyum. Terima kasih, Evan. Untuk apa? Untuk mencintaiku, dengan cara yang tidak membuatku takut. Evan menatapku lembut. Aku nggak ingin jadi masa depanmu, Alia. Aku cuma ingin jadi alasan kenapa kamu nggak takut mencintai lagi. Aku tertawa kecil, menatap senja yang mulai turun. Kalau begitu, kamu sudah berhasil. Dan sore itu, aku akhirnya menyadari, cinta sejati bukan tentang siapa yang datang lebih dulu, tapi siapa yang tetap tinggal ketika semua sudah runtuh. Sudah hampir 1 tahun berlalu sejak aku membuka Yayasan Pelita Jiwa. Setiap hari terasa begitu penuh, bukan karena beban, tapi karena rasa syukur. Aku belajar menikmati hal-hal kecil, tawa anak-anak, aroma kopi di pagi hari, bahkan suara tuts piano yang dimainkan oleh salah satu murid kami. Evan masih selalu hadir. Ia bukan hanya rekan kerja, tapi juga seseorang yang perlahan menjadi bagian dari ritme hidupku. Tanpa perlu ada kata cinta, kami tahu, ada sesuatu di antara kami yang tumbuh tenang dan kuat. Tapi hidup, sebagaimana selalu, tak pernah benar-benar datar. Suatu siang yang seharusnya biasa, takdir kembali mengetuk pintuku, membawa masa lalu yang kukira sudah lama terkubur. Hari itu aku baru selesai memberikan pelatihan menulis untuk para peserta yayasan. Dinda masuk tergesa-gesa ke ruanganku, wajahnya tampak tegang. Bu, ada tamu di depan. Katanya penting sekali. Siapa? Tanyaku sambil menutup laptop. Dia bilang, suami ibu dulu. Pak Raka. Dunia seakan berhenti sesaat. Nama itu terdengar asing di telingaku, tapi juga akrab seperti luka lama yang tiba-tiba terbuka kembali. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan degupan jantung yang tak karuan. Suruh dia masuk, kataku akhirnya. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Raka masuk dengan langkah pelan. Wajahnya jauh berubah, kurus, kusam, matanya sayu seperti orang yang kehilangan arah. Ia menatapku lama, seolah mencari keberanian di antara rasa bersalah yang menggunung. Alia, suaranya serak. Aku tahu aku nggak pantas datang ke sini, tapi aku nggak tahu harus kemana lagi. Aku memandangnya tanpa emosi, tapi juga tanpa kebencian. Duduklah, Raka. Ia duduk, menunduk, lalu mulai bercerita. Katanya, setelah rumah disita dan ibunya pindah ke Bogor, hidupnya berantakan. Bisnisnya gagal, ia ditipu teman, dan beberapa kali pindah pekerjaan. Ia datang bukan untuk meminta uang, katanya, tapi meminta maaf. Aku sadar semua ini akibat dari kesombonganku dulu, ucapnya lirih. Aku kehilangan segalanya, Alia. Dan setelah aku lihat kamu di berita, tentang yayasanmu, tentang hidupmu sekarang, aku sadar, aku pernah menyia-nyiakan berlian. Aku menarik napas pelan. Hatiku tidak lagi bergetar karena luka, tapi karena iba. Raka yang dulu angkuh kini duduk di hadapanku, seperti anak kecil yang kehilangan arah. Aku datang bukan untuk mengganggu kamu, Alia. Aku cuma ingin menebus rasa bersalahku. Kalau kamu mau, aku bisa bantu di yayasanmu, sekadar jadi relawan. Aku menatapnya lama, mencoba memahami niat di balik kata-katanya. Dulu, aku mungkin akan merasa puas melihatnya jatuh. Tapi sekarang, aku hanya merasa, selesai. Raka, kataku perlahan. Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Tapi bukan berarti aku ingin kamu kembali hadir dalam hidupku. Kita sudah selesai. Ia menunduk. Aku mengerti. Aku cuma ingin melihatmu bahagia, walau bukan denganku. Aku tersenyum tipis. Terima kasih. Aku bahagia sekarang, dan aku harap kamu juga bisa menemukan jalannya sendiri.
Raka mengangguk, lalu berdiri. Kamu memang perempuan yang lebih kuat dari yang kubayangkan, Alia. Sebelum ia pergi, aku berkata, Raka, kamu tahu? Dulu aku berpikir kebahagiaan itu datang setelah aku melihatmu menderita. Tapi ternyata, kebahagiaan sejati datang saat aku sudah tidak peduli apakah kamu bahagia atau tidak. Karena hatiku sudah tenang. Ia menatapku lama, lalu tersenyum lemah. Kamu benar, dan aku doakan kamu terus bahagia, Alia. Dan untuk pertama kalinya, aku percaya kata-katanya tulus. Setelah ia pergi, Evan masuk ke ruanganku. Wajahnya sedikit tegang, mungkin tadi melihat Raka keluar. Aku nggak mau salah sangka, katanya pelan. Tapi, kamu baik-baik saja. Aku tersenyum. Aku baik, Evan. Aku cuma bertemu dengan masa laluku. Dan ternyata, aku sudah tidak takut lagi. Evan duduk di depanku, memperhatikanku lama. Aku tahu pertemuan itu nggak mudah buatmu. Tidak, jawabku jujur. Tapi aku bersyukur, karena hari ini aku sadar, aku sudah benar-benar sembuh. Evan menghela napas lega. Aku bangga padamu, Alia. Aku tersenyum lembut. Dan aku berterima kasih padamu, Evan. Karena kamu membantuku menemukan diriku lagi. Evan menatapku, kali ini dengan tatapan yang lebih dalam. Kalau begitu, izinkan aku tetap di sini, menemani perjalananmu ke depan, bukan hanya menyembuhkan masa lalumu. Aku terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara lembut, aku ingin kamu tetap di sini, Evan. Tapi bukan lagi sebagai penolong, melainkan sebagai seseorang yang aku pilih untuk berjalan bersama. Evan tertegun, lalu tersenyum. Senyum yang menenangkan seperti mentari pagi. Kami tidak perlu kata cinta untuk menguatkan momen itu. Karena di antara kami, segalanya sudah terucap lewat diam. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar bahwa Bu Ratna sakit parah di Bogor. Tanpa berpikir panjang, aku memutuskan untuk menjenguknya. Evan menemaniku ke rumah sakit. Bu Ratna terbaring lemah, namun matanya berbinar begitu melihatku. Alia, suaranya lirih. Kamu datang. Aku menggenggam tangannya. Tentu, Bu. Saya datang. Air matanya menetes. Aku menyesal. Terlalu lama membenci. Aku pikir kamu akan membalas. Tapi ternyata kamu datang justru untuk melihatku. Karena ibu dulu pernah jadi bagian hidupku, jawabku pelan. Dan aku sudah tidak punya dendam lagi. Ia tersenyum kecil. Kamu jauh lebih berharga dari apapun yang pernah kumiliki. Terima kasih, Alia. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna meninggal dunia dengan tenang. Aku hadir di pemakamannya, berdiri di antara beberapa kerabatnya yang kini jauh lebih sederhana. Raka datang, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kami saling mengangguk. Tak ada kata, tak ada dendam, hanya pengertian. Malam itu, setelah semuanya selesai, aku dan Evan duduk di balkon rumahku. Bintang-bintang bertebaran di langit. Aku menatap ke atas, menghela napas panjang. Aneh ya, Evan. Dulu aku merasa hidupku berakhir. Tapi ternyata, justru dari kehancuran itulah aku mulai benar-benar hidup. Itu karena kamu berani, Alia. Kamu gak cuma bertahan, kamu bangkit. Aku menatapnya, lalu tersenyum. Dan kamu datang di waktu yang tepat. Evan menggenggam tanganku. Aku datang karena kamu pantas dicintai, Alia. Bukan karena masa lalumu, tapi karena caramu bertahan setelah semua itu. Aku menatap matanya, dan di sana aku melihat ketulusan yang selama ini kucari. Mungkin inilah akhir dari perjalanan panjangku. Bukan tentang balas dendam, tapi tentang menemukan kembali diriku sendiri. Evan. Ya. Terima kasih sudah mencintai perempuan yang dulu patah, dan sekarang tumbuh lagi. Ia tersenyum lembut. Terima kasih sudah memberiku alasan untuk percaya bahwa cinta kedua bisa lebih tulus dari yang pertama. Kami tertawa kecil. Malam itu, langit terasa lebih jernih, dan udara lebih hangat. Aku memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tahu, aku sudah sampai di tempat yang seharusnya. Sudah 5 tahun berlalu sejak hari itu. 5
5 tahun sejak aku memutuskan untuk melepaskan semua dendam, membuka hati, dan memulai hidup dari awal, tanpa kebencian, tanpa rasa takut. Kini aku berdiri di halaman rumahku yang baru. Rumah sederhana dengan taman kecil dan suara anak-anak tertawa di halaman belakang. Ya, anak-anak itu bukan anak kandungku, tapi mereka adalah anak-anak yatim dari Yayasan Pelita Jiwa yang kini sudah menjadi seperti keluargaku sendiri. Setiap pagi, mereka datang untuk belajar, bermain, dan menulis mimpi-mimpi mereka di dinding impian yang kupasang di ruang utama. Aku tersenyum melihatnya. Dulu aku sering menulis air mata, tapi kini yang kutulis hanyalah harapan. Evan masih di sampingku. Ia kini menjadi suamiku. Bukan pernikahan mewah seperti dulu, tapi upacara kecil di tepi pantai, hanya disaksikan oleh anak-anak yayasan dan beberapa sahabat dekat. Tanpa gaun putih panjang, tanpa pesta megah, hanya kebahagiaan yang tulus dan tenang. Setiap kali aku menatap Evan, aku tahu, cinta tidak harus datang dengan gemuruh. Terkadang, cinta datang seperti ombak kecil, lembut, tapi pasti menghapus sisa luka di pasir hati. Sore itu, aku duduk di teras rumah sambil memandangi langit jingga. Angin membawa aroma hujan dari kejauhan. Di tanganku, ada sebuah buku tebal berisi kisah hidupku, catatan yang kutulis sendiri, bukan untuk terkenal, tapi agar perempuan lain yang pernah jatuh tahu bahwa mereka bisa bangkit. Di halaman terakhir buku itu, aku menulis satu kalimat yang menjadi penutup perjalananku. Dulu aku berpikir balas dendam adalah kemenangan, tapi ternyata, maaf adalah bentuk keanggunan tertinggi dari seorang perempuan yang pernah terluka. Evan datang dari belakang, memeluk bahuku. "Kamu menulis lagi?" tanyanya lembut. "Ya," jawabku. Tapi kali ini bukan kisah tentang luka, melainkan tentang sembuh. Ia tersenyum dan mencium keningku. "Kamu tahu, Alia, aku selalu kagum pada caramu menulis. Bahkan ketika hidup menghancurkanmu, kamu tetap bisa menjadikannya puisi." Aku tertawa kecil. Mungkin karena aku sudah berhenti menulis dengan air mata. Sekarang, aku menulis dengan rasa syukur. Beberapa minggu kemudian, aku menghadiri acara peresmian gedung baru Yayasan Pelita Jiwa. Kini, yayasan itu sudah memiliki 3 cabang di kota berbeda. Ratusan anak-anak di sana mendapatkan pendidikan gratis, pelatihan, dan tempat tinggal. Saat aku naik ke panggung untuk memberikan sambutan, aku melihat wajah-wajah muda yang penuh harapan. Aku tahu, dulu aku pun pernah seputus asa seperti mereka. Tapi hari ini, aku berdiri di sini, membuktikan bahwa tidak ada luka yang tidak bisa disembuhkan oleh waktu dan keberanian. "Anak-anakku," ucapku di depan mereka, "hidup kadang akan membuat kalian jatuh, bahkan sampai hancur. Tapi jangan pernah biarkan luka itu mematikan cahaya di dalam diri kalian. Karena dari luka itulah, kalian akan belajar menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih hidup." Tepuk tangan bergemuruh. Aku menatap ke arah Evan di antara kerumunan. Ia menatapku dengan mata yang hangat, dan di sana aku tahu, semua yang kualami dulu bukan sia-sia. Jika aku tidak melalui semua penderitaan itu, aku mungkin tidak akan pernah menemukan makna sejati dari kebahagiaan ini. Malamnya, ketika semua tamu sudah pulang, aku berdiri di halaman yayasan sambil menatap bintang-bintang. Dari kejauhan, aku bisa mendengar suara anak-anak bernyanyi pelan lagu tentang mimpi. Aku tersenyum, dan air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang terlalu penuh. "Terima kasih, Tuhan," bisikku pelan. "Sudah memberiku kesempatan untuk jatuh, agar aku bisa belajar terbang." Angin berhembus lembut, seperti menyetujui ucapanku. Dan di detik itu, aku tahu, rumahku kini bukan sekadar bangunan, tapi tempat di mana setiap luka pernah sembuh, setiap air mata pernah berubah menjadi kekuatan, dan setiap kepergian dulu ternyata hanya jalan menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Aku menatap langit sekali lagi dan berbisik pada diriku sendiri. Aku bukan lagi Alia yang dulu. Aku adalah Alia yang baru, perempuan yang pernah dihancurkan, tapi kini menjadi alasan banyak orang untuk percaya bahwa keajaiban itu nyata.